Hai semuanya, balik lagi ke Bulletin Disease. Jadi di sini bulan Agustus sudah di akhir tanggal 28. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ISPA untuk bulan ini, yaitu inspeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA didefinisikan sebagai infeksi pada saluran pernapasan bawah dan atau atas yang mengakibatkan tersumbatnya saluran udara pada sistem hidung dan atau bronkus yang menyebabkan spektrum manifestasi dari gejala akut seperti gejala umum, pilek, hingga kondisi yang lebih serius seperti pneumonia atau kolaps paru. ISPA sering merupakan keadaan darurat medis karena secara langsung mempengaruhi oksigenasi jaringan yang menyebabkan komplikasi pada anak-anak, dengan hasil yang buruk termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas. Tidak jarang, ISPA membutuhkan perawatan intensif, evaluasi permanen, serta intervensi yang cepat dan tegas. Menurut International Statistical Classification of Disease, ISPA dapat terjadi sebagai nasofaringitis akut, sinusitis akut, faringitis akut, tonsilitis akut, laringitis akut, dan laringotrakitis atau laringotrakeobronkitis. Nasofaringitis akut juga dikenal sebagai rinofaringitis, koriza akut, atau yang paling umum pilek. Pilek adalah peradangan pada mukosa hidung dan faring yang terutama disebabkan oleh infeksi rinovirus. Selain rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, dan virus parainfluenza dapat menyebabkan nasofaringitis akut. Pasien dengan penyakit menular tersebut mengeluhkan batuk, nyeri faring, hidung meler, dan hidung tersumbat sebagai gejala lokal, dan peningkatan demam, kelelahan umum, dan sakit kepala sebagai gejala umum. Sebagian besar kasus sembuh sendiri dan sembuh dalam 7 hingga 10 hari tanpa pengobatan, meskipun beberapa gejala bertahan hingga 3 minggu. Sinusitis akut dari etiologi infeksi terjadi sebagai peradangan mukosa dari satu atau lebih sinus paranasal seperti maksila, etmoid, frontal, dan sphenoid. Mirip dengan nasofaringitis akut, gejala penyakit ini menular termasuk hidung tersumbat dan keluarnya cairan, nyeri wajah di atas sinus, disosmia, dan batuk dengan perbaikan ringan setelah 5-7 hari. Ketika gejala yang memperburuk muncul, etiologi bakteri dicurigai dan biasanya melibatkan Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, atau Moraxella catarrhalis. Sedangkan Staphylococcus aureus, Bacillus gram negatif, Streptococcus sp, dan bakteri anaerob lebih sering dikaitkan dengan sinusitis subakut, kronis, atau terkait perawatan kesehatan. Faringitis akut didefinisikan sebagai peradangan dan atau iritasi pada selaput lendir orofaring serta salah satu penyakit menular yang paling umum ditemui oleh dokter umum. Infeksi faringitis akut terutama terjadi selama musim dingin dengan puncak kejadian di akhir musim dingin dan awal musim semi, terutama di antara anak usia sekolah dan remaja. Meskipun faringitis akut dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen, sebagian besar kasus berasal dari virus, khususnya rinovirus dan adenovirus dilaporkan sebagai penyebab virus utama faringitis akut, diikuti oleh flu A dan flu B, parainfluenza virus, coronavirus, human metapneumovirus, respiratory syncytial virus, Coxsackie virus, dan human bocavirus. Gejala khas faringitis akut termasuk rasa tidak nyaman di tenggorokan, nyeri tenggorokan, dan nyeri menelan, sering disertai dengan eritema faring, tonsil palatina hiperemik, dan pembengkakan folikel limfoid dinding posterior faring. Tonsilitis akut sering terjadi ketika proses infeksi mukosa orofaring juga melibatkan tonsil palatina. Seperti halnya faringitis akut yang menular, etiologi tonsilitis akut dapat berupa virus atau bakteri. Virus tonsilitis akut cukup umum dan agen penyebab utamanya sama dengan pilek, yaitu rinovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, dan coronavirus. Di sisi lain, juga sebagian besar kasus disebabkan oleh Streptococcus pyogens, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan Haemophilus influenza. Infeksi tonsilitis akut biasanya terjadi dengan pembengkakan amandel, disertai odinofagia dan disfagia.
sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan kadang-kadang sumbatan purulent di cryptus tonsil, demam tinggi, sakit kepala, dan kelelahan umum. Laringitis akut didefinisikan sebagai peradangan laring yang mengakibatkan eritema dan udem mukosa laring dengan konsekuensi serak atau kehilangan suara, napas kasar, disponia, dan atau batuk kering yang menyakitkan. Semua virus pernafasan utama secara etiologi terkait dengan laringitis akut, khususnya parainfluenza virus, rhinovirus, influenza, dan adenovirus adalah yang paling banyak dilaporkan. Sebaliknya, etiologi bakteri dari laringitis akut jarang terjadi, tetapi tidak dapat dikesampingkan. Secara khusus, Moraxella catarrhalis dan Haemophilus influenza adalah bakteri yang paling pulih pada pasien dengan laringitis akut, sehingga menunjukkan potensi keterlibatan mereka dalam patogenesis penyakit menular tersebut. Laringotrakitis atau laringotrakeobronkitis lebih sering disebut sebagai Croup. Hasil dari peradangan mukosa dari daerah subglotis akibat infeksi virus dari struktur anatomi tetangga. Penyakit akut seperti itu adalah sindrom klinis spesifik usia karena secara eksklusif menyerang anak-anak berusia antara 6 bulan dan 3 tahun. Mengenai etiologi, parainfluenza virus tipe 1 adalah virus penyebab Croup yang paling umum, diikuti oleh parainfluenza virus tipe 2. Virus lain seperti respiratory syncytial virus, adenovirus, dan campak adalah beberapa di antaranya agen yang terkait dengan virus Croup. Epiglotitis adalah peradangan pada struktur epiglotis dan supraglotis yang ditandai dengan pembengkakan mukosa epiglotis dan berhubungan dengan risiko tinggi obstruksi jalan napas akut dan total, terutama pada anak kecil. Sebelum pengenalan vaksin, agen penyebab utama epiglotitis adalah Haemophilus influenza serotype 1, meskipun Haemophilus influenza serotype A dan F dan strain non-typable Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus juga dilaporkan dalam kasus sporadis. Tracheitis bakteri adalah infeksi bakteri invasif dan eksudatif pada jaringan lunak trakea yang mengakibatkan onset dan perkembangan penyakit yang sangat utama harus dicari di antara penghuni populasi mikroba orofaringeal seperti Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pyogenes atau Streptococcus pneumonia, juga diikuti oleh bakteri enterik gram negatif seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Infeksi saluran pernapasan bawah adalah penyakit menular akut yang melibatkan bronkus, bronchiolus, alveoli, dan paru-paru. Istilah lower respiratory infection adalah definisi luas yang mengacu pada berbagai penyakit radang menular pada saluran pernapasan bagian bawah, di antaranya bronkitis akut, bronkiolitis akut, dan pneumonia. Bronkitis akut didefinisikan sebagai inflamasi singkat dan sembuh sendiri sebagai respons terhadap proses infeksi yang melibatkan mukosa yang melapisi saluran napas besar dan sedang, terutama mengakibatkan batuk akut dengan atau tanpa produksi sputum. Virus utama yang diidentifikasi sebagai virus penyebab utama bronkitis akut termasuk flu A dan B, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, dan human metapneumovirus, serta virus pernapasan atas yang umum seperti rhinovirus, coronavirus, dan adenovirus. Perjalanan klinis dan tingkat keparahan gejala yang terkait dengan bronkitis akut bervariasi menurut agen penyebab. Dalam kasus ringan, penyakit berlangsung dari 7 hingga 10 hari, sedangkan kasus yang lebih parah bertahan hingga 3 minggu. Bronkiolitis akut terjadi sebagai inflamasi yang diinduksi oleh infeksi pada epitel pernapasan yang melapisi bronkiolus yang mengakibatkan obstruksi saluran napas yang lebih kecil dan mengakibatkan mengi yang umumnya terkait dengan demam, batuk, rhinore, dyspnea, dan tachypnea. Sindrom klinis ini spesifik untuk usia karena biasanya menyerang anak-anak di bawah 2 tahun dengan puncak insiden terjadi antara usia 2 dan 6 bulan.
Agen penyebab yang diakui hanyalah virus, dengan respiratory syncytial virus diidentifikasi sebagai patogen penyebab utama. Respiratory syncytial virus merupakan agen utama dalam 2/3 kasus bronkiolitis. Virus lain mungkin berperan dalam patogenesis bronkiolitis akut, termasuk human metapneumovirus, rhinovirus, influenza, parainfluenza serotipe 1-3, adenovirus, human bocavirus, dan coronavirus, dan mereka biasanya terlibat sebagai agen koinfeksi. Bronkiolitis akut biasanya berlangsung dari 3 hingga 7 hari. Radang paru-paru atau pneumonia adalah infeksi akut parenkim paru yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat pada orang dari segala usia. Secara khusus, tingkat kematian yang lebih tinggi akibat pneumonia dilaporkan pada anak-anak. Antaranya, penyakit ini menyumbang 14% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun dan 22% dari semua kematian pada anak usia 1-5 tahun. Dua jenis pneumonia dikenali berdasarkan presentasi klinis dan etiologinya. Pneumonia tipikal yang disebabkan oleh bakteri piogenik, yaitu Streptococcus pneumonia, dan saat ini disebut pneumonia bakterial, ini muncul dengan gejala khas termasuk hiperpiraksia, yaitu suhu di atas 38,5 derajat Celcius, batuk produktif, dan malaise umum. Jenis lainnya adalah pneumonia interstisial, terutama disebabkan oleh virus dan bakteri atipikal, yaitu respiratory syncytial virus dan legionella, dan menunjukkan gejala yang buruk seperti batuk kering dan mengiritasi, serta demam ringan yang tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Pencitraan dana dari pneumonia tipikal mengungkapkan obstruksi alveoli oleh bahan purulen, membatasi ruang yang sering melibatkan lobus paru, dan gambaran ground glass dalam kasus pneumonia interstisial. Karena virus berevolusi sampai obstruksi alveolar tipikal dalam kasus penyakit legioner oleh Legionella pneumophila. Kategori pneumonia yang paling umum termasuk community acquired pneumonia dan hospital acquired pneumonia. Community acquired pneumonia disebabkan oleh infeksi yang didapat di luar rumah sakit, sementara hospital acquired pneumonia terjadi pada pasien yang diintubasi setelah setidaknya 48 jam rawat inap. Selain itu, hospital acquired pneumonia mencakup dua subkategori minor yang dikenal sebagai ventilator associated pneumonia dan health associated pneumonia. Ventilator associated pneumonia melibatkan pasien yang menerima ventilasi mekanis dan gejala dengan periode waktu inkubasi 48-72 jam setelah inkubasi endotrakeal. Health associated pneumonia sering menyebar di pengaturan perawatan kesehatan dengan ketajaman rendah seperti panti jompo dan pusat dialisis. Pneumonia alveolitis hemoragik karena pneumocystis jirovecii juga dilaporkan pada pasien imunocompromised, termasuk mereka dengan infeksi HIV. Berdasarkan Departemen Kesehatan, pedoman tata laksana untuk beberapa penyakit infeksi saluran pernapasan yang digunakan di Indonesia tertuang dalam Pharmaceutical Care untuk penyakit infeksi saluran pernapasan yang terdiri dari A. Sinusitis. Terapi pokok meliputi pemberian antibiotika dengan lama terapi 10-14 hari, kecuali bila menggunakan azitromisin. Secara rinci, antibiotika yang dapat dipilih tertera pada tabel. Untuk gejala yang menetap setelah 10-14 hari, maka antibiotika dapat diperpanjang hingga 10-14 hari lagi. Pada kasus yang kompleks, diperlukan tindakan operasi. Terapi pendukung terdiri dari pemberian analgesik dan dekongestan. Penggunaan antihistamin dibenarkan pada sinusitis yang disebabkan oleh alergi. Namun, perlu diwaspadai bahwa antihistamin akan mengentalkan sekret. Pemakaian dekongestan topikal dapat mempermudah pengeluaran sekret, namun perlu diwaspadai bahwa pemakaian lebih dari 5 hari dapat menyebabkan penyumbatan berulang. Untuk obat yang digunakan pada sinusitis akut dan kronik dapat dilihat pada tabel berikut. B. Faringitis. Terapi dengan antibiotika dapat dimulai lebih dahulu bila disertai kecurigaan yang tinggi terhadap bakteri sebagai penyebab sambil menunggu hasil pemeriksaan kultur. Terapi dini dengan antibiotika menyebabkan resolusi dari tanda dan gejala yang cepat. Namun, perlu diingat adanya dua fakta berikut. Yang pertama, faringitis oleh Streptococcus grup A biasanya sembuh dengan sendirinya. Demam dan gejala lain biasanya menghilang setelah 3-4 hari meskipun tanpa antibiotika.
Yang kedua, terapi dapat ditunda sampai dengan 9 hari sejak tanda pertama kali muncul dan tetap dapat mencegah komplikasi. Sejumlah antibiotika terbukti efektif pada terapi faringitis oleh Streptococcus grup A, yaitu mulai dari penisilin dan derivatnya, cefalosporin maupun makrolida. Penisilin tetap menjadi pilihan karena efektivitas dan keamanannya sudah terbukti, spektrum sempit, serta harga yang terjangkau. Amoksisilin menempati tempat yang sama dengan penisilin, khususnya pada anak, dan menunjukkan efektivitas yang setara. Lama terapi dengan antibiotika oral rata-rata selama 10 hari untuk memastikan eradikasi Streptococcus, kecuali pada azitromisin hanya 5 hari. Terapi pendukung terdiri dari analgesik seperti ibuprofen, antipiretik, kumur dengan larutan garam, garis makan, dan tablet hisap untuk nyeri tenggorokan. Untuk obat yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. C. Bronkitis. Terapi antibiotika pada bronkitis akut tidak dianjurkan kecuali bila disertai demam dan batuk yang menetap lebih dari 6 hari karena dicurigai adanya keterlibatan bakteri saluran nafas seperti Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Untuk batuk yang menetap lebih dari 10 hari, diduga adanya keterlibatan Mycobacterium pneumonia sehingga penggunaan antibiotika disarankan. Untuk anak dengan batuk lebih dari 4 minggu, harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemungkinan tuberkulosis, pertusis, atau sinusitis. Antibiotika yang digunakan dapat dilihat pada tabel dengan lama terapi 5-14 hari. Sedangkan pada bronkitis kronik, optimalnya selama 14 hari. Pemberian antiviral amantadin dapat berdampak memperpendek lama sakit bila diberikan dalam 48 jam setelah terinfeksi virus influenza A. D. Pneumonia. Penata laksanaan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri sama seperti infeksi pada umumnya, yaitu dengan pemberian antibiotika yang dimulai secara empiris dengan antibiotika spektrum luas sambil menunggu hasil kultur. Setelah bakteri patogen diketahui, antibiotika diubah menjadi antibiotika yang berspektrum sempit sesuai patogen. Upaya promotif dan preventif. Yang pertama, sebagai upaya untuk mengendalikan ISPA dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan atau penyuluhan. Promosi kesehatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, bahkan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, upaya pencegahan ISPA menurut WHO dan Ottawa Charter dilakukan dengan membiasakan PHBS bagi masyarakat, membiasakan masyarakat dengan menggunakan masker, menyiram lantai, atau jalan berdebu dengan air, dan sebagainya. Upaya advokasi dan bina suasana dilakukan dengan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Ya, begitu saja untuk Bulletin Disease pada bulan Agustus kali ini, edisi mengenai ISPA. Sampai berjumpa di Bulletin Disease bulan depan. Salam Penpro Sautaria. Bye-bye.